Dimulai dengan adegan di mana ada suami istri sedang melakukan pekerjaannya. Mereka berdua bernama Nami dan Toga. Pekerjaan mereka seputar pembersihan sebuah gedung. Mereka berdua bekerja sama agar pekerjaannya cepat selesai. Lalu Toga bercerita awal mula dari bisnisnya itu. Ini dimulai dari 2 tahun yang lalu setelah dia berhenti dari pekerjaan lamanya di sebuah kantor. Dia kemudian memulai bisnis pembersihan rumah. Tapi lama-lama Toga pun memperluas jangkauan bisnisnya menjadi pembersihan di kantor-kantor besar. Nami selalu setia menemani Toga bekerja. Karena mereka belum mempunyai anak dan Toga belum mampu membayar pekerja lain untuk membantunya. Meski penghasilannya tidak besar, mereka sangat senang melakukan pekerjaan tersebut. Di rumah, tepatnya di meja makan mereka minum sambil berbincang-bincang banyak hal. Mereka saling bercanda juga di sana. Terlihat kemesraan mereka. Toga memuji Nami yang sangat berjasa di kehidupannya. Begitu juga Nami yang terlihat mengagumi suaminya itu. Mereka lalu merencanakan untuk memperoleh anak suatu hari nanti. Dan ditutup dengan makan malam bersama. Esok harinya, di perusahaan tempat mereka melakukan pekerjaannya, si bos perusahaan itu terlihat sangat puas dengan pekerjaan Toga dan Nami. Bahkan dia memuji pekerjaan mereka yang sangat rapi dan bersih. Lalu Toga dan Nami pun mengecek pekerjaan mereka esok hari yang ternyata di gedung lain perusahaan itu. Setelah beres, mereka membereskan tiap alat yang mereka bawa ke mobil. Namun begitu akan pergi untuk pulang, perhatian Toga justru ke seorang pria botak di seberang jalan yang terlihat sangat tidak terurus dan kotor. Dia merasa mengenal pria botak tersebut. Dan Toga pun memutuskan untuk menghampiri si pria. Dia menyapa si pria yang kebetulan ternyata dia kenal. Pria botak itu bernama Abe, temannya di perusahaan sebelumnya. Dia lalu mengajak Abe untuk ke rumahnya. Di rumah Toga, Abe berterima kasih karena sudah diizinkan mandi dan diberi baju. Selain itu dia juga berterima kasih karena sudah diberi makan oleh Toga dan Nami. Lalu Toga bertanya tentang apa yang terjadi dengan Abe. Abe pun kemudian bercerita jika dia dipecat di perusahaannya, dan sekarang dia ditinggalkan oleh anak istrinya. Selain itu juga dia diusir dari tempat dia tinggal karena tidak bisa membayar sewanya. Toga dan Nami terlihat sangat iba dan kasihan setelah mendengar cerita dari Abe itu. Mereka lalu melanjutkan makan malam bersama di sana sambil bercerita masa-masa mereka bekerja dulu. Tapi ada yang aneh. Perhatian Abe justru malah lebih fokus terhadap Nami di sana. Lalu di kamar sebelum tidur, Toga menceritakan rumor yang beredar seputar Abe. Abe di tempat kerjanya dulu dipecat gara-gara dia kecanduan minum. Sampai dia selalu terlambat untuk bekerja. Dari sanalah kemudian perusahaan memecat Abe. Namun meski begitu, Toga yakin jika Abe merupakan orang yang baik. Toga juga mengkhawatirkan Abe yang pasti tidak akan bisa mendapatkan pekerjaan dengan mudah gara-gara reputasinya saat ini. Sementara itu di ruang tamu, Abe terlihat terbangun dari tidurnya. Rupanya dia tidur di sofa di sana. Tapi kemudian dia mulai minum lagi, karena sudah kecanduan. Padahal sebelumnya dia sudah bilang jika dia sudah tidak minum lagi. Sungguh pria botak yang tidak bisa dipegang omongannya. Esok paginya di meja makan, Abe memutuskan untuk pergi setelah sarapan. Dia juga berterima kasih kepada Toga dan Nami karena sudah mau menerimanya. Tapi Toga yang merasa kasihan kemudian menawarkan sesuatu yang nanti akan dia sesali seumur hidupnya. Dia menawarkan pekerjaan untuk si botak ini. Dia ingin Abe membantunya menjalankan bisnis pembersihan kantor. Toga juga menawarkan sebuah ruangan yang bisa dia gunakan untuk tinggal. Mendengar hal itu membuat Abe sangat terharu dan bahagia. Dia tidak henti-hentinya berterima kasih kepada Toga dan Nami untuk kesempatan ini. Esoknya Abe mulai membantu Toga melakukan pembersihan kantor. Baru juga mulai, dia sudah melakukan kesalahan dan itu membuat Toga menegurnya. Abe yang baru melakukan pekerjaan ini kemudian meminta maaf kepada Toga, tapi dari raut wajahnya dia tampak sangat tidak menyukai pekerjaan ini.
Lalu Abe pun izin kepada Toga untuk ke kamar mandi. Di sana dia terlihat minum dan merokok sambil mengeluh jika dia sangat tidak pantas melakukan pekerjaan ini. Sungguh awal mula yang buruk untuk Toga dengan mengangkat Abe sebagai rekan kerjanya. Sementara itu Toga meski capek masih terlihat profesional menjalankan pekerjaannya. Kemudian di rumah, Toga menunjukkan ruangan yang bisa jadi tempat tinggal Abe. Abe berterima kasih karena sudah diberi ruangan khusus untuknya tinggal. Tak lama Nami memanggil mereka untuk makan bersama. Dekita yo. Hai. Ikimashou. Mereka makan sambil berbincang banyak hal. Lalu Nami memberikan sesuatu kepada Toga. Ternyata itu merupakan obat tidur. Toga bercerita kepada Abe jika dia pun sama mengalami stres, sehingga harus minum obat tidur. Abe bertanya seberapa efektif obat tersebut. Toga menjawab sangat efektif sampai dia sangat susah untuk dibangunkan jika sudah tertidur. Mendengar hal itu, terlihat si botak Abe merasa senang. Mungkin dia merencanakan sesuatu setelah Toga dan Nami tertidur. Malam harinya, setelah Toga dan Nami tertidur dengan lelap, tiba-tiba Abe terbangun dari tidurnya. Seperti biasa dia mencari minuman di kulkas dan meminumnya. Tapi kali ini dia merencanakan sesuatu. Dia terlihat mencari sesuatu di laci di sana. Dan dia menemukan sebuah dompet milik Nami. Benar saja, uang yang ada di dalam dompet tersebut kemudian dia bawa. Esok paginya, Abe terlihat terlambat untuk sarapan. Toga yang akan memanggilnya kemudian dilarang oleh Nami. Dan Nami sendiri yang kan membangunkan Abe. Di kamar Abe, Nami sangat terkejut karena melihat begitu banyak bekas minuman dan rokok. Abe yang terbangun pun kaget dengan kehadiran Nami di sana. Dia buru-buru menutupi bekas minuman dan rokoknya itu. Nami yang terlihat kecewa langsung turun duluan. Di meja makan, Nami masih terlihat kecewa. Namun hal itu tidak dia ceritakan kepada suaminya. Malam harinya sebelum tidur, Nami dan Toga berbincang sebentar. Nami melaporkan apa yang dia lihat pas pagi hari di kamar Abe. Dia heran kenapa orang tidak punya uang seperti Abe bisa beli minuman dan rokok sebanyak itu. Dan dia juga kehilangan uang lumayan banyak di dompetnya. Toga yang tidak mau berburuk sangka lalu bilang jika itu tidak mungkin perbuatan Abe. Mungkin Nami saja yang salah menghitung jumlah uangnya. Setelah itu Toga pun meminum obat tidurnya dan langsung tertidur pulas. Pagi harinya di meja makan, Nami terlihat mencurigai Abe. Pandangan dia menunjukkan jika Abe pasti yang mencuri uangnya. Malamnya seperti biasa sebelum tidur, Toga kembali meminum obat tidur dan tertidur pulas. Dan lagi-lagi si botak biadab itu terbangun dan langsung minum. Tak lupa dia juga melakukan pencurian uang lagi. Di tempat dan dompet yang sama. Tapi kali ini dia bernasib buruk. Nami yang sudah curiga langsung memergoki dirinya. Dia langsung marah dan menyuruh Abe untuk pergi dari rumahnya esok pagi. Namun Abe beralasan jika dia merasa tidak cukup dengan gaji yang dia terima. Nami yang kesal juga bilang jika Abe merupakan pria yang tidak tahu terima kasih terhadap Toga. Kemudian awal malapetaka itu pun dimulai. Abe yang tidak terima langsung mengejar Nami. Nami yang berusaha meminta tolong suaminya ternyata sia-sia karena efek obat tidur tadi. Dan akhirnya Nami berhasil dipaksa oleh Abe untuk melakukan smackdown. Esok paginya, setelah kejadian semalam, Nami terlihat sangat marah dan kecewa kepada Abe. Enmun dengan santainya Abe malah terlihat tenang di sana. Nami yang bingung harus berbuat apa hanya bisa terdiam. Kemudian di tempat kerja, Toga terlihat memeriksa bahan pembersihan yang ternyata sudah habis. Kemudian dia menelpon Nami di rumah. Karena stok di rumah masih ada. Jadi dia menyuruh Nami untuk mengantarkannya ke sana. Di rumah Nami terlihat bingung, karena jika mengantar ke sana, dia takut si botak bertindak jahat lagi. Tak lama Nami pun datang memberikan bahan pembersih itu kepada Toga. Tapi pandangan Nami justru fokus ke si botak yang ternyata juga memerhatikan Nami dari kejauhan. Lalu pamitlah Nami untuk pulang.
Si botak yang sudah punya rencana kemudian izin ke Toga untuk membersihkan ruangan lain agar pekerjaannya cepat beres. Dan Toga pun setuju. Tapi ternyata itu hanya alasannya saja. Dia kemudian menyusul Nami, dan tanpa basa-basi langsung kembali memaksa Nami melakukan smackdown dengannya di sebuah ruangan di gedung itu. Meski awalnya melawan, Nami yang kalah hanya bisa kembali pasrah. Dan ternyata kejadian itu menjadi sumber masalah baru buat keluarga Toga dan Nami.